Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa like dan komen ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Safa Salsabila Rustam. Aku mahasiswi semester 2 di Universitas Al-Ghifari Bandung, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di video kali ini, Safa akan menjelaskan tentang sistem IoT di bidang Smart Agriculture untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke pembahasannya. Pertanian memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan pangan negara. Kebutuhan pangan meningkat seiring dengan naiknya populasi di Indonesia. Tetapi, peningkatan produksi terhambat karena lahan pertanian berkurang, akibat alih fungsi menjadi pemukiman dan fasilitas umum. Musim di Indonesia pun menjadi penghambat dalam pertanian. Selain itu, profesi petani pun semakin berkurang karena tidak ada penerus. Penerapan Internet of Things pada sektor pertanian menjadi gagasan baru yang harus dikembangkan dan sangat tepat untuk direalisasikan pada sektor pertanian. Penerapan IoT di bidang Smart Agriculture. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu IoT? IoT merupakan singkatan dari Internet of Things, yang merupakan suatu konsep di mana benda atau objek itu ditanamkan teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui internet ke perangkat lain. IoT ditemukan oleh Kevin Easton pada tahun 1999. Perkembangan IoT di dunia semakin pesat seiring maraknya digitalisasi di berbagai sektor. Tantangan bagi pelaku bisnis adalah bagaimana suatu sistem itu dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Sehingga hal tersebut mendorong tumbuhnya perkembangan atau majunya teknologi IoT. Penerapan IoT di bidang Smart Agriculture dapat berupa teknologi sensor untuk penggunaan air, sensor untuk mendeteksi serangan hama, dan juga sensor yang mengetahui emisi lingkungan. Dengan penerapan tersebut, hasil dari bidang pertanian akan meningkat dengan pesat dan akurat. IoT mempermudah pengawasan lahan produksi melalui smartphone. Kenapa sih kita harus menerapkan Smart Agriculture dalam pertanian? Karena dengan Smart Agriculture memungkinkan petani memiliki kontrol yang lebih baik terhadap proses produksi melalui pengelolaan pertanian yang lebih baik dan lebih efisien. Smart Agriculture mempunyai tujuan, yaitu ketika teknologi IoT digunakan, yaitu untuk memantau keadaan lahan pertanian secara real-time. Dan pemantauan ini menggunakan sensor tanah, cuaca, teknologi UAV atau drone. Dengan menerapkan Smart Agriculture, kita akan mendapatkan keuntungan. Adanya peningkatan keuntungan dan pendapatan petani, meningkatkan kondisi sosial masyarakat desa, meningkatkan tanaman dan biodiversitas serta konservasi air, dan juga mewujudkan pertanian presisi dan irigasi ringan. Berikut ada contoh bentuk IoT dalam bidang pertanian. Yang pertama ada precision farming yang diterapkan di Sukabumi sejak tahun 2019. Kemudian ada agricultural drone yang berfungsi sebagai pemetaan kondisi pertanian dan penyemprotan pestisida ataupun pupuk. Selanjutnya ada smart greenhouse, yaitu budidaya hortikultura dengan sistem hidroponik dalam greenhouse terkontrol agar produktivitas berjalan secara optimal. Dalam bidang pertanian, sistem IoT mempunyai tantangan, yaitu terbatasnya daya listrik dan perangkat komunikasi di lapangan, karena pada dasarnya sebagian besar wilayah pertanian Indonesia berada di remote area yang terbatas infrastrukturnya. Kemudian, perlunya edukasi untuk para petani dalam penggunaan teknologi. Pada kesimpulannya, dengan adanya IoT di bidang pertanian, dapat meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan ketertarikan bagi golongan milenial dalam bertani, dan juga dapat dampak positif lingkungan, seperti penggunaan air yang akurat. Namun, tantangan IoT di bidang pertanian perlu kita hadapi bersama demi kemajuan pertanian di Indonesia. Kemudian, ada contoh dari penerapan sistem IoT di bidang pertanian, yang berupa greenhouse, dan juga agriculture drone, agar teman-teman bisa paham dan mengetahui gambaran bagaimana sistem IoT bekerja dalam bidang pertanian.
Sekian materi pemaparan dari Safa, semoga materinya bermanfaat bagi teman-teman dan semoga teman-teman paham ya dengan materi yang Safa sampaikan. Untuk kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam penyampaian materi, Safa meminta maaf sedalam-dalamnya. Dan jangan lupa like dan komen karena like komen teman-teman berpengaruh bagi nilai Safa. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya, di tugas-tugas selanjutnya. Dadah! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.